Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka untuk bertafaquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan pertama ini adalah perdana dalam membahas sebuah kitab yang subhanallah tidak asing bagi para penuntut ilmu agama, wabil khusus para penuntut ilmu akidah. Dan ini bagian dari kitab atau ilmu yang mendasar tentang jurusan atau masalah akidah, yakni kitab tauhid, kitab yang dimana Allah Azza wa Jalla, ya, tauhid, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab sangat penting sekali ya ikhwan untuk kita pelajari. Bahkan saking pentingnya ya para ulama ya yang dulu sampai sekarang ya yang akhir-akhir hidup di zaman sekarang, ya mereka mengkajikan kitab ini selesai sampai diulangi lagi. Selesai diulangi lagi berkali-kali. Ya saking pentingnya kitab tauhid. Bahkan kitab ini ayyuhal ikhwah termasuk dari muqarrar atau kurikulum yang kami dulu belajar di bangku kuliah dakwah wa usuluddin, dakwah dan usuluddin Universitas Islam Madinah. Ini sampai dijadikan 2 semester. Ya, 2 semester kitab tauhid. Kenapa saking pentingnya masalah ini? Karena kitab ini menjelaskan tentang konsep-konsep bagaimana seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pondasi-pondasi bagaimana seharusnya seorang hamba beribadah kepada Allah, menyadarkan manusia bahwasannya mereka itu abidullah, hamba Allah Azza wa Jalla, menyadarkan kepada manusia bahwa kita ini adalah makhluk yang membutuhkan Rabb, dan kita memiliki Rabb yang satu-satunya berhak diibadahi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kitab ini menyadarkan kepada kita semua bahwasanya sesembahan selain Allah itu tidak berhak.
tidak memiliki hak sama sekali untuk diibadahi, karena yang satu-satunya berhak diibadahi adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberi rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, dan yang akan mematikan kita, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat kepada kita semua adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dialah satu-satu yang berhak diibadahi. Dari mana? Dari kitab ini, ayyuhal ikhwah, kitab tauhid. Sehingga sungguh ya sangat Anda mendapatkan kesempatan yang besar, mulia. Bahkan saya sendiri mendapatkan kesempatan yang besar untuk bisa mengajarkan dan berbagi faedah dari kitab ini. Ya, pertama kali yang mendapatkan faedah dari bab ini adalah yang mengajarkannya tentunya. Ya, jangan dikira ini kitab adalah paling basic. Lah, justru para ulama pun mengulang-ulang lagi kitab ini, diupdate lagi akidahnya, tauhidnya. Apalagi kita hidup di zaman yang mana orang yang mentauhidkan Allah dicap asing. Orang yang berbuat syirik itulah dibungkus dengan adat dan budaya. Itulah mereka yang bersosial, itulah mereka manusia yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik dicap sebagai kaku, dicap sebagai orang yang tidak bermasyarakat dan lain sebagainya, yang disematkan kepada mereka yang berusaha untuk menjalankan tauhid, menjalankan akidah yang benar, memurnikan ibadah kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang mana kita disuruh untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan semurni-murninya, yakni seikhlas-ikhlasnya. Artinya semurni hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Antum kalau tahu makna murni itu apa? Setelah penyaringan madu murni apa? Setelah penyaringan berapa kali itu murni. Artinya tidak ada yang mengotorinya, yang mengontaminasinya. Tidak ada yang mengotorinya, yang membuat dia menjadi sesuatu yang tidak murni kepada. Itulah murni, itu akidah. Itulah tauhid, ajaran inti ajaran para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Qanibiddin azani Allah wa iyyakum. Kitab ini ya tidak asing, dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau ulama yang terzalimi zaman sekarang, yang namanya diidentikan dengan lakab yang tidak benar oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh yang tidak suka dengan dakwah ini, dengan lakab Wahabi. Padahal Wahabi yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau disematkan kepada orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW, atau yang berusaha memurnikan agama dan ibadahnya dengan akidah yang benar disebut Wahabi, maka inilah salah. Ini kesalahan yang besar. Harus melek sejarah, ya harus tahu kenapa mereka sampai menyematkan orang yang belajar ilmu agama atau orang yang sedikit sudah ke masjid, sudah mulai tumbuh jenggotnya, jidatnya hitam, kakinya atau celananya sudah berada di atas mata kaki, dicap Wahabi. Padahal ini tidak benar. Orang yang pertama kali mengusungkan kalimat Wahabi ini adalah mereka orang-orang Syiah Rafidhah yang tidak suka dengan dakwah sunnah ini menyebar. Mereka tidak suka, sehingga bagaimana caranya manusia itu lari dari dakwah ini, akhirnya disematkan dengan kalimat Wahabi. Kalau kita pengen tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya adalah Muhammad, bukan Abdul Wahhab. Abdul Wahhab itu nama siapa? Nama bapaknya, iya atau tidak? Sehingga kalau ingin jujur, ya pelakoban julukan itu tidaklah benar, karena nama Syekh Muhammad, namanya Syekh adalah Muhammad. Sehingga seharusnya siapa lakobnya atau nisbatnya kepada bukan Wahabi, tapi siapa? Muhammadi atau Muhammadiyah. Wahabi, Wahabiyah kan? Muhammadiyah atau
Muhammadiyah, dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Kita semua mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya, insya Allah. Kalau disematkan dengan nama Muhammadiyah atau Muhammadiyah, benar umat Islam, maka tidak menghendaki mereka dengan demikian. Apa yang dijuluki? Ambil nama bapaknya. Bapaknya adalah Abdul Wahhab. Wahhab nama Allah Azza wa Jalla. Al-Wahhab, zat yang memberi anugerah. Al-Wahhab, zat yang menganugerahi, yang memberi. Al-Wahhab. Sehingga kalau Al-Wahhabi, berarti itu ditujukan kepada Allah. Karena nama bapaknya bukan Wahhab, tapi Abdul Wahhab, sama seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Karim, Abdul Aziz, Abdul Rahim. Itu disematkan, yakni penisbatan nama-nama ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah. Sehingga kalimat Wahabi tidak tepat, Pak, dari segi bahasa. Karena Wahabi adalah Allah. Wahhab, Al-Wahhab, Ar-Rahman, Al-Mannan, Ar-Razzaq, itu makna yang setipe dengan Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Ar-Razzaq. Ya, maknanya yang memberi, yang menganugerahkan, yang menghadiahkan, itu Al-Wahhab. Ya, subhanallah, itulah piciknya mereka. Ya, mereka mengatakan Wahabi karena tahun 200-an Hijriah ada sekte yang sesat dulu yang lahir di Afrika Utara. Nah, yang dikafirkan oleh para ulama setempat pada saat itu. Pengusungnya adalah Abdul Wahhab ibn Rustum. Antum bisa searching di Google. Ya, Abdul Wahhab ibn Rustum, sekte Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, ya, merampas hartanya mereka, ya, ditumpahkan darah kaum muslimin karena sudah cap sebagai kafir. Sehingga para ulama Maghrib, Maroko, Aljazair, ya, Maroko, Aljazair, Tunisia, Afrika Utara, itu mereka mengeluarkan fatwa, ya, tentang kafirnya sekte Wahabi pada zaman tersebut. Tahun berapa? 200 Hijriah. 200-an Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini lahir, ya, tahun 1115 Hijriah. Jauh tidak, Pak? Terpaut berapa abad? Hampir 10 abad lebih. Tuh lihat. Nah, itu piciknya mereka musuh-musuh Islam. Ya, cari yang sedikit nyambung, ya. Oh, ini Abdul Wahhab nama bapaknya, dikaitkan Wahabi dulu. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah beliau fikihnya enggak keluar dari 4 imam mazhab. 4 imam mazhab siapa aja? Berurutan Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fikihnya adalah Hambali, yang sekarang, ya, negara Arab Saudi itu bermazhabkan dengan mazhab Hambali secara fikih. Kalau di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Ya, mazhabnya adalah mazhab Hambali, yang muridnya Imam Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau mengarang kitab ini, Tauhid. Di zaman beliau, ya, beliau lahir di Najd, ya, di daerah Najd, nama daerahnya Dir'iyah. Ya, sekarang sudah mungkin masuk ke lingkup kota Riyadh, Arab Saudi. Ya, ibu kota Arab Saudi, Najd atau di Dir'iyah. Beliau, ya, lahir di daerah yang bernama Al-Uyainah, ya, dekat dengan kota Riyadh, 1115 Hijriah. Lihat, antum sekilas tentang Syekh Muhammad bin Wahhab ini luar biasa. Apakah pantas yang terzalimi dengan laqab Wahabi? Beliau hafiz Quran ketika masih kecil. Ya, umur mungkin puluhan, yakni sekitar umur 7 sampai belasan tahun beliau sudah hafiz Quran. Kemudian
ya beliau terkenal dengan kecerdasannya dan banyak berguru kepada para ulama. Di antara guru yang paling banyak mengambil ilmunya dari bapaknya, karena bapaknya adalah Syekh Madhab Al-Hambali ya di Uyainah, dan bapaknya ini Abdul Wahab seorang hakim ya di mahkamah di Uyainah, sehingga banyak orang yang berdatangan ke rumah beliau untuk mengambil ilmunya. Kemudian beliau safar ke Madinah, ambil ilmu dari ulama Madinah, dari Ahsa, dari Basrah, Irak, dan mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian pulang ke kampungnya Uyainah dan di Dir'iyah. Ternyata di zaman beliau ya rahimahullahu taala, keadaan zamannya mirip seperti di keadaan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan masif di mana-mana. Ya, banyaknya bid'ah yang disematkan, ajaran-ajaran keagama, banyaknya khurafat, banyaknya jenis fenomena kesyirikan seperti tabarruk kepada kuburan, ya, tabarruk meminta keberkahan, ya, artinya mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan pohon, batu. Mengkeramatkan di sini adalah mengagungkannya sampai semi menyembah, ya, dielus-elus, dielap-elap, ya, disentuh, kemudian dipajang, dimintai keberkahannya. Ini ada unsur ibadah. Ya, ini bagian dari kesyirikan, tabarruk, berdoa kepada si mayit. Itu lihat sama seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyembah batu, ya, menyembelih hewan kepada selain Allah. Ada yang menyembah para nabi, menyembah Nabi Isa, ya, menyembah malaikat, menyembah wali-wali, sehingga beliau tergerak atas dasar ilmu yang didapatkan dari para ulama, yang beliau dapatkan dari para ulama. Beliau tergerak untuk mendakwahkan akidah yang benar. Sama seperti dulu Nabi SAW di fase Mekah mendakwahkan pertama kali masalah apa? Masalah akidah as-sahihah. Beliau dijuluki Al-Amin, Nabi Muhammad SAW, orang terpercaya. Setelah di Nabi, ya, mulai mengumandangkan tauhid, la ilaha illallah, julukannya masih Al-Amin atau sudah berubah? Julukannya sudah berubah. Nah, Al-Amin masih, tapi julukan keburukannya merenteng. Apa? Dibilang kadzdzab, pendusta, dibilang majnun, dibilang gila, dibilang sahir, tukang sihir, dibilang dukun, kahin, dibilang syair, penyair, dibilang sobi atau soba. Apa itu? Pemecah belah umat. Tuh, kalimat pemecah belah umat ini sudah ada. Siapa yang pertama kali dijulukinya Nabi alaihi salatu wasallam? Kapan? Tatkala mengumandangkan tauhid, akidah yang benar, yang mana di situ waktu itu kaum Quraisy semuanya kebanyakan adalah penyembah berhala, kesyirikan di mana-mana. Itu dia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ketika memulai dakwah tauhid, tidak semua orang suka, ya, dan dakwah beliau, ya, masih banyak yang merespon baik, sehingga membuat geram, ya, membuat gerah mereka-mereka yang antipati terhadap agama ini. Sehingga gimana caranya agar orang-orang ini alergi dengan dakwah yang diusung oleh beliau ini, rahimahullah ta'ala. Maka keluarlah statement Wahabi yang mengusungnya yang pertama kali adalah mereka Syiah Rafidhah. Sehingga, ya, kaum muslimin yang sekarang masih menyemati orang-orang yang mengatakan Wahabi, mereka tidak tahu sejarah. Ya, asal ceplas-ceplos saja, asal asbun saja ngomong. Padahal beliau adalah banyak berjasa kepada umat ini untuk mengembalikan tauhid.
akidah yang benar. Lihat jasanya. Dari dakwah beliau ini berdirilah negara Arab Saudi, yang satu-satunya negeri, walaupun banyak kekurangan, semua tidak ada yang maksum, ya, satu-satunya negeri di zaman sekarang yang berhukum dengan syariat Islam. Lihat dakwah dari mana? Dakwah yang berkah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, ya, beliau, ya, dakwahnya ini sudah laqiya qabulan azima, mendapatkan respon yang baik sampai berdiri sebuah negara. Dikatakan bahwasanya beliau ini berdiri di astar Ka'bah, di Multazam, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ya, jadikanlah dakwahku ini diterima oleh manusia. Ya, beliau berdiri di Multazam. Multazam itu antara Ka'bah, pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Berdoanya bukan seperti ini, Pak, berdoanya. Ya, bukan seperti ini, tapi apa? Bergantung ke Ka'bah, yakni menempelkan badan, pipi, baju, badan dan tangan di tembok Ka'bah. Itu cara berdoanya. Dan itu kata para ulama tempat mustajab. Tempat mustajab doa. Dan beliau termasuk berdoa di situ, ya Allah, jadikanlah dakwahku ini dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, dakwah kepada Islam diterima oleh masyarakat. Subhanallah, sampai sekarang, ya, sudah berlalu, ya, beliau wafat itu tahun 1000, meninggal 1200-an, ya, sudah 200 tahun yang lalu, atau sudah berkisar 2 abad lamanya. Dan sampai sekarang semua dakwah tauhid yang bergerak, yang dikumandangkan oleh kaum muslimin, itu tidak lebih dari andilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apalagi sekarang beliau dizalimi dengan disematkan Wahabi, dengan disematkan Wahabi takfiri, sama sebagian orang. Apa takfiri? Suka kobar kafir, mengkafirkan kaum muslimin, katanya. Ini termasuk kebaikan yang akan terus mengalir, ya, di buku catatan beliau. Karena orang yang riba, ya, apalagi orangnya sudah meninggal, Pak, gimana mau minta maaf? Tidak diampuni dosa riba, ya, sampai dia meminta maaf. Itu kalau orangnya masih hidup. Nah, kalau orangnya sudah mati, oke, bagaimana dia bisa, ya, meminta maaf? Kecuali nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dosa bangkrut, ya, kebaikannya akan ditransferkan kepada orang yang dizalimi, atau jika habis kebaikannya, keburukan orang yang terzalimi ini dilimpahkan kepada orang-orang yang menzaliminya. Dan ini bagian dari kebaikan yang Allah menginginkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Amaliyahnya, pahala amalannya tidak berhenti dengan matinya, ya, seperti pengajaran kitab. Kemudian orang-orang yang mencemooh dan menghina, mencaci maki, ya, mencaci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kita sebagai penganutnya, kita bukan penganut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa maksum, tidak. Beliau manusia biasa. Kita hanya memanfaatkan ilmunya. Kalau ada yang salah, ya kita benar. Kita tidak bertaklid, ya, kita hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Tidak ada yang maksum selain Nabi, ya. Hatta Syekh Muhammad bin Wahab, ya, mungkin ada salah dalam ketika beliau berdakwah, ya, manusia wajar, ya. Hatta para ulama, tidak ada yang maksum, ya. Bukti bahwasannya, ya, kita tidak mengkultuskan beliau, tidak. Lihat sekarang, ada nggak kuburan Syekh Muhammad bin Wahab di Arab Saudi yang diagungkan, dikeramatkan? Tidak ada, karena sudah manusia, mati, ya. Akan tetapi kita mengambil keberkahan dari ilmu yang pernah Allah ilhamkan kepadanya. Lihat, sampai ada cerita, ya, seorang syekh alim di India, ayuhal ikhwah,
yang terkena fitnah Wahabi, yang pernah ikut-ikutan mengatakan ya Wahabi adalah takfiri dan lain sebagainya. Sehingga di setiap kajian beliau di India, ya India ini kalau disebutkan India pada zaman dulu itu mencakup Pakistan sampai Bangladesh, karena dulu Pakistan ini bagian dari India, yang sekarang sudah menjadi negara India, Pakistan sendiri, kemudian Bangladesh sendiri, Sri Lanka, itu istilahnya kawasan Hindi kalau kata bahasa Arab, India, yani satu ras kurang lebih, ya sama seperti ya misalkan Indonesia Nusantara, ya kurang lebih artinya ada Jawa, ada Sumatera, sama di India. Akhirnya setiap kali beliau memulai kajiannya, mukaddimahnya, beliau melaknat Syekh Muhammad Abdul-Wahab, ya melaknat, mengutuk, mengumpat, mencela, karena beliau selama ini mendengar Wahabi adalah orang yang mengkafirkan kaum muslimin, golongan-golongan sesat. Subhanallah, ada seorang muridnya yang cerdas, ya muwaffaq mendapatkan taufik dari Allah, membawa kitab tauhid yang sekarang kita pelajari. Akan tetapi sampul depannya disobek. Sampul depannya disobek. Kitab tauhid itu cuma segini, Pak. Ini saya bawakan kita lihat segini. Ini beserta penjelasannya. Kitab tauhid itu segini, cuman mungkin 100 halaman. Kitab saku, malah kitab saku. Ya. Kalau matanya, redaksinya itu cuma segini. Subhanallah, kata si murid ini mengatakan, ya Syekh, saya menemukan kitab ini sepertinya menarik, tapi saya nggak mau baca sampai saya mendengar komentar dan statement dari engkau dulu. Baru jika engkau merekomendasikan, saya akan baca kitab ini. Ya, ini trik dari beliau. Akhirnya, taib, pinjamkan saya kitab ini, kata syekhnya, kata gurunya. Mungkin 2 atau 3 hari engkau datang lagi ke saya, nanti saya akan berikan penilaian. Selang beberapa hari kemudian datanglah murid ini kepada gurunya, kemudian menagih janjinya, ya Syekh, bagaimana menurutmu kitab yang tadi engkau baca? Apa kata Syekh tadi gurunya? Wallahi, demi Allah, kitab yang ada di dalamnya itu adalah Islam. Itu semuanya tentang Islam, akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sunnah Nabi SAW. Itulah ajaran Rasulullah SAW yang murni. Itulah Islam. Saya rekomendasikan Anda untuk baca ini, pelajari. Luar biasa. Akhirnya kata murid tadi, ya, mengatakan, tahukah engkau, wahai guruku, siapakah pengarang kitab tersebut? Wallah, saya tidak tahu, demi Allah saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya akan menghubungi dia atau akan menemui dia dan berterima kasih. Jazakallah khairan, karena telah memberikan sumbangsi kepada dakwah Islam, sudah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada Islam. Saya akan berterima kasih. Maka kata guru tersebut, kata murid tersebut, ya Syekh, sesungguhnya yang mengarang kitab itu yang setiap hari engkau celah, yang setiap hari engkau caci maki di awal pengajian engkau, maka bak petir di siang bolong. Kaget luar biasa. Syekh tersebut mengatakan, ya ini Muhammad bin Abdul Wahab yang saya katakan Wahabi. Nah, dari situ beliau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, menyesali perbuatan yang selama ini ia lakukan karena ya belum melakukan tabayyun, cross check, hanya mendengarkan kabar, selentingan kabar bahwasanya ini seperti ini, termakan akhirnya melakukan apa yang dilakukan, bertobat kepada Allah SWT. Subhanallah, Syekh Muhammad Abdul-Wahab sudah meninggal. Akhirnya sebagai bentuk taubatnya dia pada Allah, di setiap awal kajiannya beliau memuji Syekh Muhammad Abdul-Wahab, ya, memuji beliau, ya, menyanjungnya, dan sebagai bentuk taubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang sangat luar biasa ayuhal ikhwah, yang
bisa kita dapatkan, jangan hanya menilai orang ya sampai kita melihat hakikatnya. Jangan hanya melihat orang hanya dari penampilan atau dari sekedar nama, karena nama bisa di playing victim, bisa bisa ditipu atau bisa dimanipulasi. Tapi lihatlah hakikatnya, lihatlah dulu kebenarannya, baru kita menilai, baru kita ya bisa menelaah, dan tentunya itu adalah ilmu. Jangan sampai kita terbawa seperti terbawa kebanyakan orang, sampai telinganya itu sudah istilahnya ilfil sebagian orang. Apalagi kalau disebutkan Syekh Muhammad Abdul Wahab Wahabi, aliran sesat. Jangankan itu, ngomong Abdul Wahab, ngomong bid'ah aja sebagian orang kupingnya panas. Padahal bid'ah sendiri adalah istilah syar'i, dan yang pertama kali mengatakannya adalah siapa? Panutan kita, Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan mengatakan bid'ah. Ini Nabi yang mengatakan. Ya, kenapa? Karena sudah alergi terlebih dahulu, karena ikutan cemoohan orang. Ya, entah itu di medsos, ya komentar netizen, apalagi yang tajam-tajam. Enggak semuanya ngawur. Ya, oh ini mau Wahabi, oh ini mah ini, oh ini mah ini, segala macam. Ya, tidak ada ilmu terlebih dahulu yang seharusnya ia bangun, kemudian dia bisa menilai. Lihat seperti tadi Syekh yang dari India, guru dari India tadi, luar biasa bagaimana dia selama ini tertipu karena omongan orang. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran ayuhan ikhwah. Tidak semua, kebanyakan orang itu perbuatannya benar. Tidak semuanya. Bahkan berapa kali di dalam Al-Quran penyebutan akfariyah, jumhur, itu tidak menjadi barometer kebenaran. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Walakin aktsaruhum katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maka dari sini patokan kebenaran bukan karena banyaknya orang, bukan jumlahnya yang banyak, pengajiannya yang sampai luber dari masjid misalkan, itu bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran adalah yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Antum lihat para nabi, ini para nabi. Di hadis masalah kebangkitan, ya, aku melihat ada nabi dengan beberapa kaumnya, ada nabi dengan satu atau dua dari kaumnya, bahkan ada beberapa nabi yang tidak sama sekali ada pengikutnya. Tuh, yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Lihat barometernya apa? Kebenaran, bukan jumlah orang, bukan apa kata orang, bukan kan yang benar, yang penting kan saya ikut-ikutan saja. Kalau nggak kayak gini nanti saya bakal disemok. Ya, saya sih ngikut orang banyak saja. Mengikuti orang banyak bukan barometer tentang kebenaran. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Beliau dai di Timur Tengah, ya, di Najd pada saat itu, wabil khusus, dan beliau dikatakan sebagai mujaddid, yakni pembaharu, ya, di zamannya, yakni pembaharu yang memurnikan kembali ajaran agama Islam sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang membalikkan dari kesyirikan menuju tauhid. Ya, dan sampai sekarang alhamdulillah pengaruhnya luar biasa. Ya, bahkan adanya didirikan Universitas Islam Madinah dengan beasiswa full dari seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, kemudian ada, ya, sampai mereka buka cabang juga di sini di Jakarta. Ya, cabang dari Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, Universitas Islam Muhammad bin Saud. Ini tidak lain dan tidak bukan, ya, pengaruh buah hasil dari dakwah
tauhid yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini penting sekali. Kita wajib untuk melakukan seperti ini, ya, untuk menyadarkan orang, karena kebanyakan sudah nyinyir, ya, sudah mulai apa istilahnya alergi terlebih dahulu. Wahabi takfiri, hati-hati nanti antum jadi takfiri, ya, hati-hati antum nanti menjadi aliran yang sesat. Ya, buktinya antum umroh nggak dibunuh di sana. Iya betul. Kan katanya Wahabi suka mengkafirkan kaum muslimin, suka menghalalkan darah kaum muslimin. Antum umroh ke sana, ke Mekah, yang katanya Wahabi, balik lagi ke Indonesia, masih hidup, bahkan dimuliakan di sana. Ya, khairuddin ansani Allah wa iyyakum, dan beliau meninggal di daerah namanya Dir'iyah, ya. Dir'iyah, daerah di dekat kota Riyadh, tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Wa qad takharraja ala yadihi adadun kabir minal ulama, dan banyak melahirkan generasi para ulama yang sampai sekarang, yang dulu sebelum Syekh Shalih Fauzan Menteri Agama atau Mufti Arab Saudi, itu dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dibilang Alu Syekh Abdul Aziz Alu Syekh, yang baru beberapa bulan yang lalu beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Itulah sekilas pandang tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kitab yang paling fenomenal yang dikarang oleh beliau adalah kitab Tauhid. Dan kitab ini wallahi ya ikhwah, antum berpegang teguh dengannya, pahami betul-betul, dan antum bakal lihat ada enggak pendapat beliau di kitab ini. Tidak ada. Semuanya poin, ya, kitab Tauhid. Dalilnya qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian pernyataan sahabat jika ada, kemudian bab yang lainnya pun juga demikian. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kemudian hadis Nabi SAW. Tidak ada di sini pendapat beliau, kecuali hanya istimbat, kesimpulan yang bisa diambil dari dalil-dalil yang ada. Dan itu pun sesuai dengan pemahaman para salaf yang diambil dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang diambil oleh Syekh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita betul, ini penting sekali, ya, dan dijadikan sebagai kurikulum di sana. Kitab ini dihafalkan dulu, ya, kita waktu kuliah, bahkan di SD, SMP, ya, itu dihafalkan kitab ini karena sangat penting sekali untuk bisa menjaga akidah kita, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sampai kita bertemu dengan Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu pembahasannya, karena kita mau membahas mukaddimah dari bab pertama, tapi waktunya tidak memungkinkan, ya, sekitar 6 menit lagi menuju sholat isya. Sambil menunggu 6 menit, jika ada mau ditanyakan, dipersilakan. Ada yang bertanya? Kitab Tauhid ini, ya, bab pertamanya saja ada beberapa halaman penjelasannya, dan tanggung kalau ingin dibahas kecuali pada pertemuan berikutnya, karena bisa sampai 45 menit ke depan. Nah, jika ada yang ditanya, tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita tutup saja pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa'alaikum minkum, atas segala kekurangan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.